Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Pak Tomo. Kali ini kita akan membahas tentang perumusan dasar negara. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Perang Dunia II, ketika Jepang mulai terdesak oleh sekutu, Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Jadi daripada nanti bangsa Indonesia dikuasai oleh sekutu, menurut Jepang mendingan dijanjikan kemerdekaan saja. Rencananya sih September katanya. Maka dibentuklah BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI bahasa Jepangnya Dokuritsu Junbi Chosakai, diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widyadiningrat. Nah, berarti orang dari Ningrat Jawa ini ya. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widyadiningrat. Nanti kalau ada orang namanya depannya ada KRT, itu berarti Kanjeng Raden Tumenggung. Kalau orang zaman sekarang yang masih ada KRT-nya itu kalau nggak salah namanya Kanjeng Raden Tumenggung Roy Suryo kalau nggak salah, tapi nggak tahu dia dari kerajaan mana. Ya, ada dua wakil ketua, yaitu Ichi Bangase, itu dari Jepang ya, wakil ketua BPUPKI. Ada Raden Panji Suroyo, Panji Suroyo. Raden Panji Suroyo dari Indonesia. Nah, tugas BPUPKI yaitu menyiapkan dasar negara dan undang-undang dasar untuk negara Indonesia. Nah, karena tugasnya menyiapkan dasar negara, maka ada sidang. Sidang pertama BPUPKI yaitu tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Berarti 3 hari ya. Ini membahas tentang rancangan dasar negara. Ada 3 orang tokoh waktu membahas rancangan dasar negara itu, yaitu yang pertama Muhammad Yamin, kemudian yang kedua Mr. Supomo, yang ketiga Insinyur Soekarno. Nah, Insinyur Soekarno ini tanggal 1 Juni 1945 itu menyampaikan usulan dasar negara dengan istilah Pancasila. Mari kita lihat satu-satu. Nah, ini Muhammad Yamin tanggal 29 Mei 1945 berpidato menyampaikan 5 dasar negara, yaitu ini pakai peri semua nih. Peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan sosial. Ini Muhammad Yamin ya, peri. Kemudian Mr. Supomo tanggal 30 Mei 1945. Dasar negara yang diajukan yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, keadilan rakyat. Di sini nggak ada ketuhanan ya, Mr. Supomo ya. Kemudian IR Soekarno, 1 Juni 1945, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, terus ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, setelah selesai sidang pertama BPUPKI, dibentuk panitia kecil yang dikenal dengan Panitia 9. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 menyepakati naskah yang disebut Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu isinya yaitu rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, sidang Panitia 9 itu dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Dalam sidang itu ada usul-usul dari golongan, yaitu ada yang minta Indonesia merdeka secepatnya. Ada yang usul mengenai soal federasi atau negara bagian.
ada yang usul mengenai bentuk negara dan kepala negara, ada yang usul tentang warga negara, kemudian tentang daerah, kemudian mengenai soal agama dan negara, kemudian mengenai pembelaan negara, kemudian mengenai soal keuangan. Nah, itu nanti terus menjadi Undang-Undang Dasar 1945. Nah, tempat sidang itu, ini tempat sidang itu bernama Chuo Shang-in. Chuo Shang-in itu sekarang namanya DPR ya. Ada gedung Chuo Shang-in dulu namanya gedung DPR. Nah, panitia kecil mengadakan rapat di kantor Jawa Hokokai. Pertemuan tersebut membentuk panitia kecil yang terdiri atas, nih, ini ya, nama-namanya IR Soekarno, ini ketua. Lalu ada Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, A.A. Maramis, Ahmad Subarjo, ini golongan kebangsaan. Jadi ada golongan namanya golongan kebangsaan yang menginginkan nasionalisme atau bangsa ini bersatu. Ada dari golongan keagamaan yaitu Kiai Haji Wahid Hasyim, Kiai Haji Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, dan Raden Abikusna Cokro Suyoso. Ini dari golongan agama, itu golongan Islam. Kemudian ada sidang kedua BPUPKI. Sidang kedua BPUPKI itu berlangsung tanggal 10 Juli sampai 16 Juli 1945 yang menghasilkan kesepakatan rumusan dasar negara yang termuat dalam Naskah Piagam Jakarta. Ini baru ini ya, pembukaan Undang-Undang Dasar 45, belum Undang-Undang Dasar 45-nya belum jadi ya. Kemudian dasar negaranya yaitu Pancasila itu termuat dalam Naskah Piagam Jakarta yang menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Itu tiap hari Senin dibacakan ya. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu di dalamnya ada Pancasila. Ya. Kan alinea terakhir ya, ingat-ingat enggak ini ya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan Indonesia yang, nah dan seterusnya itu ada Pancasilanya itu ya. Baik, sampai sini dulu pembahasan kita, nanti kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.